Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya para penonton setia Windu Channel Film? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya, dan semoga dijauhkan dari segala kedukaan. Bagi yang lagi baik-baik aja, jangan lupa bersyukur. Dan bagi yang lagi sedih, saya doakan semoga cepat diberikan kebahagiaan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini, Windu Channel Film akan mengupas mengulas suatu film dari negeri Panda, yaitu Cook Up a Storm tahun 2017. Yang mana film ini menceritakan tentang sosok chef kampung yang bertarung dengan chef berkelas. Dahlah, daripada mencela-menceli, mending langsung aja ya kita ke filmnya. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Yuk, kita langsung ke ceritanya ya. Let's go! Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kota yang mana kita terfokus pada sebuah daerah kuliner yang bernama Spring Avenue, yang dimana di sana terdapat banyak jajanan dan restoran kuliner. Di tiap-tiap warung dan restoran tradisional itu menyajikan berbagai makanan-makanan yang nikmat dan memiliki chef yang handal. Dan salah satu restoran tradisional yang telah berdiri lama adalah Seven. Dan restoran ini memiliki chef tampan bernama Sky. Ini orangnya. Serta restoran ini cukup ramai dan terkenal dengan makanan yang ramah di lidah dan harganya murah. Suatu hari, tiba-tiba ada seseorang yang tampak modis dan sugih alias kaya masuk tanpa mau mengantri. Sky yang melihat kejadian itu langsung menghampirinya dan menegurnya serta menyuruhnya untuk mengantri. Orang yang tampak kaya itu malah marah karena tidak mau ditegur oleh Sky. Serta orang itu menyampaikan hal yang buruk bahwa bosnya akan membuka restoran berkelas tepat di seberang restoran The Seven. Jengkel banget kan ya? Sementara di tempat lain, terlihat seorang bayi putra kerajaan yang baru lahir. Dan di sana terdapat pesta perayaan. Pesta itu dihadiri oleh tamu-tamu elit orang kerajaan dan seorang chef yang bernama Paul dan pacarnya bernama Mayo menyajikan makanan yang sangat berkelas dan sangat nikmat. Karena kemampuan Paul, ratu kerajaan pun menjadi terkesan dan memilih Paul untuk menjadi chef eksekutif di kerajaan tersebut. Namun, Paul malah menolaknya dengan alasan Paul mendapatkan tawaran menjadi chef di restoran berbintang di Cina. Kita pindah ke sisi lain. Di suatu malam, sekumpulan orang-orang sedang mengobrol di restoran Seven bahwa akan ada perubahan di daerah Spring Avenue yang mana warung-warung kecil akan digusur dan yang hebat akan bertahan. Kemudian singkat cerita, terlihat Sky yang sedang memberikan makan anjingnya, tiba-tiba ia teringat masa kecilnya, yang mana pada saat itu Sky kecil sedang membantu ayahnya memasak. Namun ketika ia sedang memotong daun bawang, jarinya terkena pisau. Ayahnya yang melihat kejadian itu langsung memarahinya dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati, bahwa Sky tidak berbakat menjadi chef. Yang mana ayahnya juga bilang bahwa memasak itu harus menggunakan hati, bukan hanya kemampuan. Kemudian ayahnya menyuruh Sky untuk menghabiskan mie yang telah dibuatnya sendiri, lalu pergi meninggalkan Sky bersama paman Seven. Selang beberapa waktu, di pasar tradisional Cina terlihat Paul yang sudah berada di Cina sedang mencari ikan kerapu besar. Namun penjual ikan ini menyatakan ikannya tidak ada. Dan tiba-tiba Sky yang datang dan mencari ikan yang sama seperti Paul, tapi pedagang ini malah memberikan ikan yang telah disimpannya. Sontak Paul yang melihat kejadian itu lantas marah kepada pedagang itu karena merasa pedagang itu bertindak tidak adil dan berdusta. Namun pedagang itu berkata hanya Sky yang bisa mengolah ikan kerapu itu menjadi makanan yang lezat. Merasa sia-sia jika dijual kepada orang yang tidak bisa memasak. Paul yang mendengar penjelasan pedagang itu lantas penasaran dengan makanan apa yang akan dibuat oleh Sky. Dan Sky pun menjelaskannya. Tara! 提取中段，置入味，小葱包裹。 Paul tidak mau kalah. Paul pun menjelaskan makanan apa yang akan dibuatnya juga. Jeng jreng. 血橙，京葱做底，香提味，白菊的鲜味，
Pedagang pun kebingungan, kemudian lantas membelah ikan tersebut menjadi dua. Singkat cerita, terlihat Paul dan Mayo telah bersiap-siap untuk launching restoran berkelasnya, yang mana restoran itu bernama Stellar. Tak beberapa lama terdengar suatu keributan di luar. Ternyata restoran tradisional Seven tidak mau kalah. Mereka sedang mempromosikan makanannya dengan harga yang murah. Salah seorang dari restoran Stellar keluar untuk mengetahui apa yang terjadi hingga terjadi perdebatan di antara mereka. Kemudian tiba-tiba Sky yang baru saja pulang dari berbelanja diadu kehebatan memasak dengan Paul oleh orang Stellar. Sang pejabat tinggi daerah situ lantas terpukau dan ingin mengajak mereka untuk mengikuti lomba akademi memasak. Singkat cerita, restoran Stellar pun diliput oleh televisi dan di acara tersebut Paul menyajikan sebuah hidangan bekicot saus Prancis dan di acara itu Paul menyatakan bahwa masakan Cina sangat tradisional dan tak ada inovasi terbaru mengikuti perkembangan zaman. Malam pun tiba, Sky yang melihat hidangan Paul di acara tersebut mencoba untuk membuat makanan dari bekicot, namun ketika ada pelanggan yang disuruh untuk mencicipinya, mereka pun mengatakan bahwa lebih enak keong sawah yang biasa dibuat oleh Sky. Dan malam pun semakin larut, terlihat Uni, si wanita berkacamata, sedang duduk merenung dikarenakan restorannya mulai ada penurunan pelanggan. Namun, Sky yang mengetahui itu lantas menjelaskan pada Uni bahwa tujuan memasak itu adalah membuat orang lain bahagia dengan masakan yang dibuatnya. Keesokan harinya, terlihat Sky yang sedang berada di pasar berniat untuk membeli ikan segar. Namun sang pedagang bilang seluruh ikan telah diborong oleh orang lain dengan harga 2 kali lipat. Dan pada saat Sky dan kawan-kawan sedang menonton TV, di acara itu mengumumkan bahwa pemenang dari Akademi Memasak itu akan diberikan kesempatan untuk bertanding melawan Dewa Masak yang sudah 2 kali menjuarai tingkat dunia. Presenter yang mengetahui bahwa Dewa Masak memiliki anak yang bernama Sky dikarenakan marga yang dimiliki Dewa Masak sama dengan Sky, yakni Ko. Namun Dewa Masak menyangkal bahwa Sky bukan anak kandungnya. Kebangetan ya. Keesokan harinya, terlihat Mayo datang ke restoran Seven untuk memberikan undangan makan malam. Sky dan Uni pun lantas memenuhi undangan tersebut. Mereka pun dihidangkan sebuah makanan unik yang berbentuk telur ceplok. Namun ketika Uni dan Sky mencicipinya, Sky menjelaskan bahwa itu bukan telur ceplok, melainkan buah-buahan yang diolah menjadi makanan berbentuk telur mata sapi. Kemudian tak beberapa lama hidangan kedua pun datang berbentuk pot bunga yang ketika disiram air tanaman itu pun timbul. Yang mana Mayo menjelaskan bahwa itu salad yang sangat enak. Merasa diremehkan, seketika itu pun Sky langsung mendatangi Paul yang ada di dapur untuk memarahinya karena telah mencoba pamer kepadanya. Tiba-tiba Paul menantang Sky untuk mengolah sesuatu masakan dari daging sapi yang ada di hadapannya dan Sky pun beraksi. Sky pun menyajikan sebuah masakan berupa daging panggang daun bawang. Paul yang sombong mencoba untuk mengolah daging dengan cara modernnya. "我回来就是要摘下这3颗星。" Sky yang jengkel dan malu pun lantas bergegas untuk angkat kaki dari restoran itu. Namun ketika Sky sudah pergi, Paul merasa penasaran dan mencicipi daging yang diolah oleh Sky dengan perasaan yang sangat terpukau. Sky pun termenung atas kejadian itu dan tak beberapa lama kemudian Sky mendapatkan telepon dari gurunya yakni Paman Seven.
Dia adalah guru sekaligus orang yang telah membesarkan Sekai dari kecil. Paman Seven menyuruh untuk menemuinya. Dan Sekai langsung menemui Paman Seven di tempat bermain biliar. Sekai pun kaget ternyata di sana terdapat dewa masak, yakni dia adalah ayahnya Sekai yang telah meninggalkannya. Sekai sontak marah-marah kepada ayahnya yang telah meninggalkannya semenjak kecil, serta tidak mau mengakui bahwa Sekai adalah anak kandungnya. Di situ, malah ayahnya menantang Sekai untuk berlomba masak mengalahkannya dalam perlombaan memasak dunia. Sekai pun berkata, seharusnya tak perlu meninggalkan anak kandung untuk menggapai reputasi sebagai dewa masak. Singkat cerita, kontes Akademi Memasak pun tiba dan peserta yang menang akan menerima kesempatan untuk mengikuti kontes kompetisi tingkat dunia di Macau untuk berhadapan dengan dewa masak. Dan pembawa acara pun memanggil peserta masak yang mana di sebelah kanan pembawa acara adalah Paul yang memakai pakaian chef berkelas, namun di sebelah kiri pembawa acara adalah Sekai yang hanya memakai pakaian sehari-hari. Dan acara pun dimulai. 比赛开始。老板，我大。 Paul memasak hidangan yang modern dan inovasi terbaru, sedangkan Sekai memasak hidangan dengan tradisional.让我们全场一起倒计15个数。 Para juri pun mencicipi masakan masing-masing peserta, dan para juri memberikan penilaian untuk mereka. 37分，这是一个非常高的分数，还是10分？天哪！第9分，现在3位8分，4位评委老师。 Dari hasil yang didapat, ternyata mereka memperoleh nilai seri, yakni poin yang sama, 37. Karena poinnya seri, salah satu juri pun dipanggil untuk menentukan siapa yang berhak dan layak menjadi pemenang. Dan juri pun memutuskan bahwa Paul lah pemenangnya. Karena juri menjelaskan bahwa dalam kontes memasak, bukan saja rasa yang akan dinilai, namun juga aroma, warna, dan cara pengolahannya. Sekai pun lantas bergegas pergi meninggalkan kontes itu dan langsung terbayang-bayang masa kecilnya yang mana dulu Sekai kecil saat ditinggalkan ayahnya dia tidak mau masuk ke rumah walaupun hujan lebat dan ia berkata pada Paman Seven untuk diajari masak baru dia mau masuk ke rumah. Keesokan harinya, Sekai yang merasa murung tidak datang ke restoran sehingga untuk memasak digantikan oleh orang lain. Sekai yang memiliki beban pikiran yang berat memutuskan untuk menghibur dirinya bermain di game zone. Dan di sana gurunya mencoba untuk menghiburnya dengan mengajaknya bermain bersama Sekai. Dalam permainan itu gurunya kalah, namun Sekai tahu bahwa guru Seven telah mengalah. Dan gurunya mengajaknya untuk bermain pacuan kuda dan berkata bahwa kalah menang dalam perlombaan itu adalah hal yang wajar. Dan ketika mengobrol, Guru Seven menceritakan kepada Sekai tentang apa yang dialaminya ketika dia mengembara. Guru Seven bertemu dengan dua biksu kecil yang sedang memakan roti gandum yang sangat lezat, katanya. Biksu kecil itu pun menawari Guru Seven dan dia mencicipinya. Guru Seven pun mengatakan cara mengolahnya kurang tepat dan rasanya tidak senikmat apa yang biksu itu bilang. Namun, biksu kecil itu memberitahukan Guru Seven bahwa dialah yang membuat roti itu sendiri, dari menanam gandum dan hingga mengolahnya. Dan biksu kecil itu pun menawarinya lagi, dari situ Guru Seven mencicipinya lagi. Dan Guru Seven pun tersadar bahwa mengolah makanan itu bukan hanya dari rasa, namun dari perjuangan dan sepenuh hati. Di sisi lain, di restoran Stiller, terlihat Paul dan kepala restoran. Dan di situ, Paul diberitahukan bahwa yang akan diikut sertakan ke dalam perlombaan internasional adalah Mayo. Karena bosnya dan Mayo mengetahui bahwa lidah Paul telah mati rasa. Sehingga Paul ketika memasak mengandalkan buku resep tanpa bisa mencicipi masakan asin atau tidak.
Dan yang membuat Paul terpukul lagi, Mayo telah mengkhianatinya. Dia telah berselingkuh dengan bosnya. Sontak Paul pun emosi dan kecewa. Karena kejadian tadi, Paul galau dan akhirnya mencoba untuk minum minuman barang haram di taman. Dan pada saat itu, Sky yang sedang lewat mencoba untuk menghampiri Paul dan bertanya kenapa seorang pemenang terlihat sangat merasa sedih melebihi dirinya. Dan Paul pun bercerita tentang hal yang sedang menimpanya, serta Paul menceritakan bahwa ia memiliki impian menjadi dewa masak dan mengatakan bahwa dewa masak itu merupakan idolanya. Namun, Sky yang mendengar itu menginformasikan kepada Paul bahwa dewa masak itu adalah ayah kandungnya yang tak mengakui dirinya sebagai anaknya. Dari situlah mereka ngobrol dan semakin akrab dan akur. Sementara di sisi lain, di restoran Seven terlihat bos Taylor ada di sana dengan maksud meminta tanda tangan guru Seven untuk menjual restorannya. Jika tidak, maka restoran itu akan digusur tanpa mendapatkan uang sepeser pun. Tak beberapa lama kemudian, Sky dan Paul pun datang dan di situ Paul bilang kepada orang Stellar bahwa yang akan maju ke kontes memasak internasional adalah dia dan akan mengajak Sky bersamanya. Bos Stellar tidak memiliki hak untuk merebut dan memberikannya kepada Mayo, kata si Paul. Tiba-tiba dengan kesalnya Paul menjedutkan kepalanya ke hidung orang Stellar dan mereka pun pergi dari restoran tersebut. Dan Sky pun meminta kepada gurunya untuk mengajak Paul bergabung dan gurunya pun menyetujuinya. Mereka pun berlatih memasak bersama guru Seven. Dan Sky mengajari Paul cara memasak tradisional dan mereka pun semakin akrab. 有时候抛开所有杂念， Waktu pun berlalu, hari perlombaan memasak pun tiba dan acara itu pun diikuti oleh beberapa negara. 欢呼声欢迎我们的武枪选手。 Dan di sana terlihat Mayo yang ikut serta juga. Dengan dugaan dia telah menggunakan uang untuk bisa ikut serta alias nyogok. Dan acara pun dimulai. 赛开始。 현장에서 두부를 만드는 것일까요? Keep it crispiness outside and tender inside. 일본 선수였네요. 아, 그 我来自不同地方的材料，看，那两位小帅哥他们做的 Few different oysters, then use molecular technique. Seconds countdown. Please make good use of this time to play. 时间到。 Time's up. Para juri pun mencicipi hidangan dari tiap-tiap peserta. Pada akhirnya, Paul dan Sky pun memenangkan pertandingan tersebut. 和安保罗，恭喜天赐耶！我们得胜的理由。真不容易。 Tak beberapa lama, terlihat Sky dan Paul di sana sedang mengobrol. Paul memberitahukan kepada Sky bahwa yang akan lanjut untuk menantang Dewa Masak hanya satu orang. Paul pun memberikan kesempatan kepada Sky saja yang harus lanjut, karena Paul merasa memiliki kesalahan pada lidahnya, dan Sky juga memiliki keinginan untuk melawan ayahnya. Dan hari pertandingan memasak melawan Dewa Masak pun tiba. Now in the final stage of the World Supreme Chef Challenge. 现在已经到了最为。 Pada saat waktu memasak dimulai, Sky hanya bengong saja dan terdiam, padahal ayahnya telah memulai memasak. 做到极致的顶级示范了。这个挑战者 Karena melihat Sky termenung, ayahnya pun menyiramkan air ke muka Sky. Sky langsung tersadar dan langsung beraksi untuk membuat sebuah masakan. Waktu pun berjalan dan waktu pun telah habis dan para juri mencoba untuk mencicipi makanan yang telah dibuat oleh Dewa Masak. Para juri itu pun benar-benar terkesan dengan masakan yang dibuat oleh Dewa Masak dari segi tampilan, rasa, serta aromanya. Kemudian ketika tiba giliran Sky untuk dicicipi makanannya oleh para juri, Sky tiba-tiba malah memberikan makanan itu kepada ayahnya.
Ternyata makanan itu adalah mie yang pernah diremehkan oleh ayahnya ketika waktu kecil. Sengaja Sky buat untuk meluapkan emosinya. Ayahnya pun lantas menerimanya dan mencoba untuk mencicipinya. Dengan rasa terharu, sedih, bahagia, dan campur aduk lah ya. Ayahnya pun benar-benar terpesona memakan mie yang dibuat oleh anaknya. Dan film pun berakhir. Nah, gimana? Bagus, keren, dan krenyes banget kan filmnya? Seorang bocah kecil yang tidak diakui oleh ayahnya karena dia tidak bisa memasak, serta ayahnya berambisi menjadi dewa masak. Namun dengan kepandaiannya, dia pun menunjukkan bahwa dirinya memiliki bakat masak yang luar biasa. Serta seorang chef tradisional yang bisa mengalahkan chef-chef berkelas. Keren banget lah ya pokoknya. Oke deh, jangan lupa ya tekan tombol like-nya jika kamu suka dengan film ini. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, agar subscribe dong. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekimu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih yang sudah nonton. Salam manis dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.